Ay, ang lebat sibuk nang ketelir. Isabi juga aku sama ya, Pak karena Bandung menyarat dari Jawa. Ay, ngomelan ngomelan Pak. Memang lagi ada razia di situ ya kakaknya mau berdoa mau bagaimanapun. Kalau memang ada razia di situ kemungkinan di stop. Tapi mungkin nanti bisa dikabulkan doanya ketika kakak surat-suratnya lengkap ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Dan seperti biasa di sini gue bakal ngeriak meme-meme lucu yang tentu saja gak ketinggalan, gue bakal bacain komentar-komentar dari kalian semua nih teman-teman ya. Langsung cek di video yang pertama nih ya. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba jadi anggota PKK. Nah, kalau apa ya, kita ngeliat dari dress code-nya, bapaknya termasuk salah satu anggota. Kita ini dulu deh, positive thinking dulu, siapa tahu ini adalah ketuanya, ketua PKK. Tapi kalau ketua PKK ini harusnya istri-istrinya kali ya. Kita lihat komentar aja dah. Kita cari jawabannya di sini ya Pak ya tuh. Mas Adam ini ya mewakili Mbak Inul pastinya lah tuh. Awalnya mau daftar anggota KPK, ternyata salah baca, yang benar PKK. Ngakak sendiri gue ini tuh Pak. Nggak sesuai sama kumisnya Pak ya. Tapi memang kalau memang dia awalnya rencananya mau daftar KPK ya masuk akal juga sih, relate dengan kumis tebelnya ya. Tapi kalau ternyata masuknya ke PKK ya mohon maaf ya, kadang hidup itu nggak sesuai dengan ekspektasi Pak ya. Allahumma inna nas'aluka sampai baca doa selamat Pak. Jasadi wajadatan bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut rahmatan innaka aduh. Ya aduh. Hilang ini mah Ya, apa namanya, kita tuh apa sih berusaha supaya kagak kena tilang. Tapi kalau yang namanya udah nasib ya udah takdir, dan ya kita nggak bisa menghindari juga kan. Memang lagi ada razia di situ ya kakaknya mau berdoa mau bagaimanapun. Kalau memang ada razia di situ kemungkinan di stop. Pemotor di depan alhamdulillah gue selamat ini. Berkat doa pemotor yang di belakang ini kak ya. Oh, gumus. Ih, santuy banget ceweknya, kagak marah ya. Gua pikir ceweknya sabar banget ya, dibegituin kagak marah. Ternyata lagi mengatur strategi dan mengumpulkan tenaga dalam ya. Auto kena tendang nih ya cowoknya ya. Kita lihat ada 3.700 komentar ya kak ya tuh. Kak, spill kakak waktu nikah pertama pasti aku yakin tuh aku nggak segini mesti cantik banget. Nah tuh ya. Aku kalau lihat kalian berdua tuh kayak lihat aku dan pasanganku ya. Bentukku juga hampir. Nah, kakak gua baca lah ya. Halo. Lagi apa? Makan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo. Kenapa Pak sampai istighfar gitu Pak? Ya. Mungkin sih mbaknya lupa kalau filter atau efek itu kagak bisa ngedetect wajah dari samping ya. Makanya kalau lagi pakai filter jangan nengok-nengok, udah ya di situ aja lah ya mukanya ya. Kalau nengok akibatnya begini, terlihat aslinya ya. Kaget dong ini ya orangnya tuh. Mau ketawa takut dosa ya. Tuh respect banget ya abangnya tuh nggak langsung baca ayat kursi. Berusaha untuk membantu. Ya itulah, kadang-kadang kita pengen apa ya, ngebantu, tapi ya ini akibat dari yang jiwa kita yang terlalu solidaritasnya tinggi ya, terlalu toleransinya tinggi ya, ngelihat orang susah pengen bantu. Akibatnya begini nih, susah sendiri ya Pak ya. Ada 2000 sekian komentarnya ini ya. Tuh, kena prank lah ya tuh. Tuh, momen lucu Bapak ini grogi mencium istrinya yang baru dinikahinya nih. Baru sah. Neng, tengok ke dia Neng. Dicium. Sampai
Pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan yuk, nak ulah ku hidup. Kenapa ini yang videoin malah heboh sendiri ya? Ya Allah, ya Allah. Pengen adegan yang lain kayaknya ini ya. Kita lihat ada 500 komentarnya Kak tuh. Satu lelaki senyum, semua lelaki dunia ikut tersenyum lah tuh. Malam pertamanya tuh pasti lucu. Bayangin aja diri ya. Nah, ini gue yang bingung nih. Kayaknya agak-agak kelewatan deh ya nih ya. Warga Lampung Selatan minta bantuan damkar usir makhluk halus di kosan pacarnya. Gak masuk akal sih ya. Tapi masalahnya damkarnya mau gak sih? Coba kita lihat videonya nih teman-teman ya nih. Setibanya di lokasi ya, tim kami tidak menemukan satu apapun hal yang mencurigakan ya. Kondisinya aman dan sepi ya, ujar Ruli demi memastikan pihaknya turut melibatkan ketua RT setempat agar pengecekan dilakukan secara objektif dan menyeluruh ya. Kami libatkan Pak RT untuk bersama-sama memeriksa. Kita juga tidak bisa langsung ya menyampaikan gangguan itu berasal dari manusia atau faktor lain seperti ODGJ ya. Tapi hasilnya tetap sama ya, tidak ada aktivitas apapun jelasnya lagi. Ya, namanya juga makhluk halus Pak ya. Mungkin dengan cara-cara halus Bapak ngeceknya nih ya tuh. Kita lihat beritanya ya Kak ya. Tim Damkar Lampung Selatan itu kembali menunjukkan respon cepatnya. Namun kali ini menunjukkan respon untuk menjinakkan api, bukan menjinakkan api ya, melainkan menjawab laporan warga tentang keberadaan makhluk halus di sebuah kosan yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kecamatan Kalianda. Oh, ada aja nih lah ya teman-teman. Kalau yang begini kira-kira apa sih pendapat netizen ya tuh? Waduh Pak, kok bisa Pak Damkar sampai sebegitunya ya tuh. Damkar bisa nyariin jodoh juga nggak ya Min ya? Bisa kali Kak, coba Kak ya tuh. Kelakuan siapa sih ini? Nah tuh, andalan kita semualah Damkar ya. Slogan Damkar tuh harusnya sudah kami tidak meragukan pelanggan meski ini. Slogan Damkar harusnya ya sudah nih ya. Kami tidak meragukan pelanggan meski permintaannya aneh-aneh. Ini apa ya, kalau menurut gua agak aneh juga, dan kenapa juga direspon gitu kan Pak ya, nyari makhluk halus ya Pak ya. Ya, sampai BTS pun terperangah ya Bu ya melihat energiknya ibu-ibu baju hijau lagi senam aerobik ya. 474 komentarnya, gara-gara Bunda Maya nyasar ke sini tah. Mantap Bun, astaga tuh. Boyband Korea aja ketar-ketir ya, takut tersaingi jogetannya. Ini pasti lagi ngapalin gerakannya untuk tampil manggung di Jerman lah. Diintip sama BTS Bu, lagi dicontek gerakan-gerakannya Bu, hati-hati Bu. Ada juga ustadz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya ini sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Sedikit-sedikit bikin ceramah, judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140, nah rukunnya saja cuma 13. Gimana caranya bos? Ada juga itu penceramah begitu, hanya dia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribut saya di Facebook. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya ribut di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya. Ini Ustaz dasar bicara sunnah lalu dia tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ya. Ini gue tertarik banget tuh ya. Gue suka sama ceramahnya. Kadang-kadang apa kita dengar ceramah malah justru takut banget ngejalanin hidup dan berpikir, aduh dosa kita udah banyak banget ya. Apa yang kita lakuin kira-kira bisa bisa membikin kita kembali untuk ke jalan yang benar nggak ya? Karena banyak banget nih yang begini-begini ceramah yang justru bikin kita takut. Nih ada 140 kesalahan orang yang sholat lah. Bagaimana kita yang baru mau belajar sholat kakak? Ada 140 kesalahannya udah banyak banget nih ya. Coba kita baca nih, ada 930 komentarnya ya tuh.
Banyak ya, bener bos, semangat Ustadz ya. Ustadz favoritku ialah Ustadz Zaat Latif, sangat berlogika ceramahnya dengan harapan Bapak Ustadz sehat-sehat walafiat. Oh, oke teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kalau emang kita punya niat baik untuk ke arah yang benar, mudah-mudahan dikasih kemudahan lah ya. Tuh, dan di sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gimana dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.